I can't stop thinking about you. Every night you're always on my mind. Every day I forget about you. How can I stop it if you are so cute? And why you always got the you insecure? Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk portofolio dan skala penilaian. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Syarat-syarat dan penilaian portofolio yaitu yang pertama, berpusat pada kemajuan anak dalam penetapan tujuan belajar. Yang kedua, mengukur prestasi anak dengan memperhatikan perbedaan individual. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kolaboratif. Yang keempat, mendorong anak untuk dapat menilai sendiri karyanya. Yang kelima, bertujuan untuk meningkatkan karya dan prestasinya. Yang keenam, memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran. Portofolio bertujuan untuk memberikan informasi yang menyeluruh tentang sikap, perilaku, dan kemampuan anak dalam belajar serta capaian perkembangan belajar anak dalam kurun waktu tertentu. Fungsi penilaian portofolio adalah yang pertama, portofolio membantu sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kedua, portofolio sebagai alat pengajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil karya mereka. Yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian otentik. Yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Penilaian portofolio yang lain adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi bersama-sama, di mana peserta didik dapat merefleksikan tentang proses berpikir mereka sendiri, kemampuan pemahaman mereka sendiri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, penilaian portofolio harus menilai proses belajar peserta didik, seperti catatan perilaku harian, sikap belajar, antusias tidaknya dalam mengikuti pembelajaran, dan sebagainya. Penilaian portofolio juga harus menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Penilaian portofolio ini tentu adanya kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan portofolio ini yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara aktif, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian serta pendekatan penilaian yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk berinteraksi dalam mengajar atau dalam proses belajar. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keenam, membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Yang ketujuh, guru dan peserta didik sama-sama bertanggung jawab untuk merancang dan menilai kemampuan belajar anak. Adapun kelemahannya, portofolio ini yang pertama yaitu memerlukan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Yang keempat, penilaian portofolio ini masih relatif baru, sehingga banyak guru dan orang tua peserta didik yang belum mengetahui dan memenuhinya. Yang kelima, tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang keenam, analisis terhadap penilaian portofolio agar sulit dilakukan sebagai akibat dikuranginya penggunaan angka. Yang ketujuh, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Kedua, pembahasan tentang skala penilaian. Apa itu skala penilaian? Skala penilaian adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Skala penilaian memiliki kesamaan dengan checklist, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dengan checklist, karena checklist digunakan untuk menandai apakah sebuah perilaku hadir atau tidak, sedangkan skala penilaian menghendaki penilaian dilakukan menurut pertimbangan kualitatif menyangkut tingkat kehadiran sebuah perilaku. Sebuah skala penilaian mengandung seperangkat karakteristik atau kualitas yang harus diputuskan dengan menggunakan suatu prosedur yang sistematis. Adapun gejala atau ciri-ciri tingkah laku yang dapat diamati dengan alat skala penelitian antara lain partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi, kegiatan partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi, kegiatan belajar dengan sistem modul, kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas, kebiasaan mengganggu teman, keterampilan di dalam kelas, dan lain-lain topik yang relevan dengan kehidupan di sekolah. Skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku, seperti checklist yang mengidentifikasikan keberadaan perilaku. Maka skala penilaian tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan suasana yang sebenarnya, tidak seperti observasi yang membahas lebih komprehensif informasi mengenai keseluruhan aspek, namun juga memberikan penjelasan mengenai sebab akibat. Pembahasannya bentuk-bentuk skala penilaian. Bentuk-bentuk skala penilaian antara lain ada 3. Yang pertama yaitu kuantitatif, yang kedua deskriptif, yang ketiga grafis. Mari kita bahas yang pertama yaitu skala penilaian kuantitatif. Skala penilaian kuantitatif adalah suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam skala berbentuk bilangan atau angka. Penilai cukup menindai indikasi tingkat sebuah karakteristik yang hadir. Sejumlah nomor yang berurutan ditentukan untuk mendeskripsikan kategori-kategori. Keputusan penilai diharapkan dalam menilai karakteristik tersebut.
Yang kedua, skala penilaian deskriptif. Skala penilaian deskriptif yaitu suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dijabarkan dalam skala berbentuk kata-kata deskriptif. Yang ketiga, skala penilaian dengan grafis. Skala penilaian grafis berbentuk rangkaian atau kontinu. Suatu set kategori dideskripsikan pada poin-poin tertentu sepanjang baris. Namun, penilai dapat menandai keputusannya pada salah satu tempat pada baris tersebut. Sebagai tambahan, skala penilaian grafis menyediakan gambaran serangkaian visual yang membantu penilai meletakkan posisi jawaban secara benar. Contoh deskripsi skala penilaian grafis seperti tidak pernah, jarang, sesekali, seringkali, selalu. Perilaku kelas dideskripsikan lebih awal untuk dievaluasi secara grafis. Yang pertama, pada tingkat mana siswa dapat menyelesaikan tugas mereka. Tidak pernah, jarang, sesekali, seringkali, selalu. Itu jawabannya. Yang kedua, pada tingkat mana siswa kooperatif dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Tidak pernah, jarang, sesekali, seringkali, selalu. Skala penilaian ini tentu adanya keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan skala penilaian, skala penilaian tergolong cepat dan mudah karena dalam skala sudah tersedia penjelasan perilaku siswa, sehingga akan lebih mudah melakukan penilaian. Skala penilaian dapat diaplikasikan secara langsung. Hal ini dikarenakan skala penilaian umumnya mudah dimengerti dan universal. Disebabkan karena indikator memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam menilai. Skala penilaian umumnya konsisten sehingga guru dapat dengan mudah mengembangkannya. Secara keseluruhan, skala penilaian memberikan banyak kemudahan dalam menilai. Hampir sama dengan checklist, tetapi indikator dalam skala penilaian lebih terarah. Kelemahan skala penilaian. Skala penilaian dapat dikatakan subjektif. Karenanya banyak kesalahan dalam melihat rata-rata dan kesamaan dalam setiap permasalahan. Guru biasanya menilai siswa berdasarkan interaksi sebelumnya atau berdasarkan emosi dibandingkan dengan objektif. Penilaian yang berulang mempresentasikan sikap guru terhadap siswa sebenarnya. Dalam skala penilaian terdapat perbedaan mengenai indikator penjelasan juga merupakan kelemahan skala. Adanya perbedaan interpretasi antara kadang-kadang dan jarang. Skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku, seperti checklist yang mengidentifikasi keberadaan perilaku. Maka skala penilaian tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan suasana yang sebenarnya, tidak seperti observasi yang membahas lebih komprehensif informasi mengenai keseluruhan aspek, namun juga memberikan penjelasan mengenai sebab akibat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman, jangan lupa di like ya. Bagi teman-teman yang sudah like and subscribe, terima kasih. Dadah.